tuh? Pada kenal saya dari mana? Ya saya lihat dia pada TikTok, IG. Ini mana Pak jadi presiden besok? Ini apa? Taruh parah. Semangat, tempat bencana. Mana teman dua satu lagi temennya? Temennya kan 2 mobil. Sampai temennya tambah. Nih, kasih ya. BBM full, uang aku kasih. Harus nyampe ke tujuan. Orang 1 bungkus mie sangat bermakna hari ini. Ini topi adat Manggarai, Pak. Adat Manggarai, Pak. Manggarai. Topi adat. Ya. Topi adat Manggarai. Nah. Ini topi adat. Topi adat. Nah. Ini topi adat. Topi adat Manggarai. Pokoknya semuanya pada sehat semuanya. Ya. Orang sini manis-manis. Tapi manis-manisnya kayak gula Jawa. Oh iya. Manis. Saya manis-manis gula Jawa. Kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Tanah Manggarai, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar kunjungan kerja biasa. Perjalanan ini memperlihatkan bagaimana sebuah aksi kemanusiaan di lapangan diuji oleh kesiapan logistik, empati, dan komunikasi tanpa sekat dengan masyarakat setempat. Mari kita telusuri. Bang, isi bensin saya. Mbak, isi Mbak. Isi. Kok nggak ngantri? Ngantri sih, Pak. Cuman isi ini aja. Oh beda. Ya. Abang pertalit. Pertamax saja, Pak. Oh pertama aja yang pertalit bang. Saya yang naik mobilnya. Oh, pertama bang. Oke. Waduh, saya bukan desil 2. Tamak bang. Fullnya berapa? Fullnya berapa ini fullnya? Kalau Pertamax biasanya 500 full. 500 volt? Ya. Udah fullin. Siapa? Pertama bang, nanti ada orang video. Ini KDM, ngisi BBM pakai pertalit katanya, walah. Bahaya tuh bang. Siapa? Telepon istrinya. Oh ya, siapa? Kan belum ngisi. Sama istri takut ya? Takut sekali. Istri NTT tadi. NTT istrinya galak. Lumayan sih, Pak. Oh dikira. Oh orang Depok aja yang galak. NTT galak istrinya. Tidak tahu semua sih, Pak. Oh. Tahu Halo tidak? mbak. Halo mbak. Mbak yang baik hati katanya sehari dikasih gocap ya? Katanya sehari dikasih 50.000. Nggak dengar nih. Gak bener ya? Takut gempa ini, Pak. Nih saya udah nitip nih buat tuh. Buat mbak. 1 juta udah nitip. Terima kasih banyak. Awas kalau nggak nyampe ya, udah 1 juta. Selamat ya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Selalu sehat. Iya, sehat juga. Sejak awal kedatangan di area SPBU, gaya khas Kang Deddy Mulyadi sudah terlihat. Tanpa pengawalan ketat atau keprotokolan yang kaku, ia langsung mencairkan suasana lewat humor-humor personal. Pendekatan spontan seperti ini terbukti ampuh memecah kecanggungan warga lokal, sekaligus memperlihatkan gaya kepemimpinan akar rumput yang apa adanya. Bantuannya dikasih berapa ininya, BBM-nya? Udah gini aja, berapa truk? 2. Fullin truknya saya bayar semuanya, ya? Nggak apa-apa mahal juga saya bayar. Yang penting bantuan bencananya nyampe. Suka putar kita di sekitar. Udah, full, biarin mahal juga, yang penting nyampe. Fullin ya, saya bayar. Dua-duanya, berapa fullnya 1 truknya? Kurang tahu juga sini. Udah fullin, saya bayar. Oke? Nah. Terima kasih, Pak. Oke, jadi uang BBM abang aman? Ya. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, biar bantuannya nyampe ya. Namun, momen krusial terjadi saat KDM menemukan rombongan truk pembawa bantuan bencana dari NTB yang sempat terkendala operasional karena melonjaknya harga BBM non-subsidi di lokasi. Di sini kita melihat tindakan taktis seorang figur publik. Tanpa berbelit-belit, Kang Deddy Mulyadi langsung menanggung dan melunasi seluruh biaya BBM 2 armada truk tersebut agar penyaluran logistik untuk para korban tidak tertahan di jalan. Selamat datang di sini. Ini di mana? Ini viewpoint Cekonowo, Labuan Bajo, the best viewpoint. Oh. Terima kasih. Ini Manggarai. Manggarai Barat. Manggarai Barat. Manggarai Barat, Ada Pak. kelapa. Ada. Dijual.
Jual. Bikin sebanyak-banyaknya. Siap. Ayo kita potong. Ada nanas. Ada juga. Dijual. Jual. Kupas. Siap. Terima kasih. Rumah saya hancur Pak ini. Oh, rumah hancur. Rumah hancur. Oh, Tidak kena apa-apa. gempa. Yang penting saya selamat. Dulu yang salah adalah mengkonsep rumahnya. Siap. Tidak apa-apa. Semestinya rumah yang rawan bencana tinggi. Iya. Kalau di Sunda itu harusnya pakai bilik. Siap. Rumahnya panggung. Ya. Sehingga tidak pecah. Ya. Memasuki wilayah Manggarai Barat, KDM menyempatkan diri berhenti di warung kecil warga. Selain memborong es kelapa dan dagangan lokal untuk menggerakkan ekonomi pedagang setempat, Kang Deddy Mulyadi juga menyisipkan edukasi publik secara santai. Ia menyoroti pentingnya desain bangunan tahan bencana di area rawan pergeseran tanah. Sebuah pesan kritis yang disampaikan tanpa kesan menggurui. Jadi yang rumahnya belah ada berapa rumah? Di sini ada 9 rumah yang natal itu. Saya punya ini dan ada satu yang ambruk. Oh, satu. Bawah, ya. Bisa dikumpulin orangnya sini? Hari ini nggak bisa di kampung Pak. Ada kampung. Dipanggil. Kalau Buat yang- apa? Bisa Pak. Bisa. Dipanggil. Suruh kumpul sini. Ya. Oh, hidung diadu. Hidung diadu ya. Itu tanda persaudaraan begitu. Oh, tanda bersaudara. Iya. Kalau ketemu orang Flores ini masuknya. Ya. Flores, NTT, maka hidungnya beradu. Bukan cium hidung, itu hidung beradu. Itu tanda persaudaraan. Adatnya kita seperti itu. Di bagian ini, emosi warga mulai mengalir saat menceritakan kondisi rumah-rumah yang retak dan ambruk. Perjalanan di titik pertama ini ditutup dengan momen hangat, yaitu tradisi salam Toe Atabana atau adu hidung khas Flores. Sebuah simbol kebudayaan yang memperlihatkan ikatan persaudaraan dan penerimaan tulus warga NTT atas kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Mana itu? Yang 9 rumah itu mana? Punya China Amerung. Ini satu. Oke. Tambah beliau sendiri. Nah, 3, 4, 5. Yang lainnya di bawah. Satunya masih jalan. Sini langsung orangnya, harus langsung orangnya, tidak boleh diwakilkan. Yang tidak ada gimana Pak? Ya tidak Satu berarti orang. tidak dikasih. Oke Pak. Ya, kita harus ada orangnya. Dari mana dulu? BJB tadi mana BJB? Ya Bu, ini dari BJB Peduli ya, dari Bang Jabar Peduli. Satu rumahnya dibantu 20 juta. Wow, luar biasa. Mantap. Ya. Memasuki wilayah pemukiman terdampak, fokus kunjungan Kang Deddy Mulyadi bergeser dari yang hanya sekedar memberikan bantuan logistik menuju penanganan dampak fisik bangunan warga dan penguatan mental para korban. Di titik ini KDM menyerahkan bantuan dana pemulihan rumah sebesar 20 juta rupiah per unit dari Bank Jabar Banten Peduli. Menariknya, di tengah keprihatinan warga, Kang Deddy Mulyadi memberikan edukasi yang sangat tegas. Dana bantuan ini wajib dialokasikan khusus untuk membangun kembali hunian yang rusak, bukan dialihkan untuk kebutuhan konsumtif. Maino. Ini ngomong Manggarai, saya ngomong Sunda. Kamu enggak? Sok, kumaha. Sabaraha iman ruksak di dia. Apa jang dite? Apa jang dite? Apa jang dite? Di Pak Elami. Baik lami. Terima kasih Teh Maido. Bukan begitu. Ada berapa? Ayo sabaraha imah di dia ruksak. Berapa rumah yang Oh, berapa rumah yang 9 rusak? rumah. Jawa pakai bahasa Manggarai. Ciok Pak. Ciok sekang. Ah, Ciok sekang. Ciok Seka. Berapa di Ciok itu berapa? 9 rumah. Ibu rusak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Ibu sudah punya beli beras? Ya. Nah, buat beli beras. Ya. Oke. Itu yang rumahnya rusak. Udah, langsung. Saya satu dulu. Ya, oke langsung. Nah, ini dari Bank Jabar Peduli ya. Doain Bank Jabar semakin terpercaya. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Ibu Katolik. Oh, kita tidak bicara agama, tidak bicara suku. Kita bicara sesama manusia harus saling membantu. Ya. Komunikasi lintas budaya tercipta secara alami saat KDM memadukan kelakar bahasa Sunda dan Manggarai. Di momen ini pula lahir pesan solidaritas yang kuat, bahwa bantuan kemanusiaan berdiri di atas semua golongan,
tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Berapa? Ini sudah besar, Pak. Oh, ini orang hebat. Terima kasih, Pak. Ini orang hebat, kita mau bayar nggak boleh karena sudah ada bantuan perbaikan rumah. Kalau orang hebat itu, saya harus bersikap lebih hebat lagi. Amang, tengok topi. Kenangan. Apa hebat sama saya? Topi ya. Oh iya, kain yang pakai kain, Itu berarti itu. Nah, itu. Bapak, Iya. Bapak ini topi adat Manggarai. Walaupun Bapak bilang bayar, saya tetap bayar. Oke. Ya. Ini topi adat Manggarai, Pak. Adat Manggarai, Pak. Manggarai. Topi adat. Iya, Ya. Topi adat Manggarai. Nah. Ini topi adat. Topi adat. Nah. Mantap, Pak. Ini topi adat. Ketulusan dibalas dengan ketulusan. Warga lokal yang merasa terbantu memberikan ucapan terima kasih mendalam melalui persembahan topi adat Manggarai atau Rea, sebuah gestur budaya yang menegaskan bahwa kehadiran KDM diterima bukan sekedar sebagai tamu, melainkan bagian dari keluarga. Pak, rumah rusaknya ini aja, mana aja? Ini. Di dalam. Oh. Ini ya? Masuk ini dia mangga. Oh. Ini pas waktu kejadian, Pak. Saya sudah bangun duluan. Oh. Anak saya di sini, tetapi sudah tidak ada dia. Nah, ini kita sekarang sebenarnya kita menuju Manggarai Timur. Betul. Tapi tadi kebetulan kita ingin mampir dulu minum es kelapa. Ternyata ketemulah sama abang ini. Ini abang ini, bang siapa namanya? Muswasa. Muswasa. Ya. Nih, ini rumahnya ya termasuk yang hancur, ya kan bang? Ya. Tetapi di sini mungkin tidak terlalu parah seperti di tempat lain. Betul sekali, Pak. Jadi kita akan memprioritaskan daerah-daerah yang sangat parah, tapi kebetulan lewat, ya kita juga ikut sumbangsi. Ya. Tadi ada berapa rumah yang hancur? Ada 8 rumah, tinggal 2 yang masih perjalanan. Ada 8 rumah, semuanya 10 rumah, Ya, ya. dan sudah dibantu, Sudah dibantu oleh oleh BJB Peduli, Bank Jabar, Banten, Banten Peduli ya. Terima Sudah kasih. dibantu untuk perbaikan rumahnya. KDM melangkah langsung meninjau ke dalam bangunan yang retak dan rawan ambruk. Pendekatan ini menunjukkan bentuk empati emosional, yaitu hadir mendengarkan kesaksian warga di lokasi bencana, memberikan penguatan moral, dan memastikan kondisi lapangan secara presisi. Kata orang, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika saya sukses, saya tak punya istri, tak masalah. Enggak, ada istri juga nih ya, anak, dan ada ibu saya almarhum. Gitu. Menurut saya sekarang terbalik. Di balik wanita glowing ada laki yang berduit. Ya, betul itu. Betul nggak? Zaman sekarang ya. Iya, tapi kan kalau perempuan glowing juga cari duit sendiri juga boleh. Pertanyaan berikutnya adalah, di balik laki-laki yang gagal, istri kenapa tidak pernah disebut? Ketika suami sukses, istrinya disebut sebagai perempuan hebat. Ketika laki-lakinya gagal, kenapa istri tak mau dibawa-bawa? Perjalanan di bagian ini ditutup dengan suasana hangat saat KDM mampir di sebuah warung makan lokal. Di sela-sela memborong hidangan untuk rombongan, Kang Deddy Mulyadi mengalirkan dialog filosofis dan humoris tentang relasi keluarga dan makna kebahagiaan. Sebuah kemampuan retorika khas yang selalu sukses menghadirkan kehangatan di tengah padatnya agenda lapangan. Ini rumah mama. Ya, oke, sini. Ini rumah rusaknya apa ini? Rusaknya apa? Ini aja, yang ini masih bagus. Ya. Ini aja retak. Ya, mana ibu yang dari BJB-nya? Ini mamanya. Mama Tia, Mike, ini Tia. Ini Tia. Ini mamanya. Ini mamanya. Ini aja kerusak ini aja kan? Masih ada di sana. Ah, udah, ini ada Pak Wali. Nih, oke, ini aja kan sedikit kan? Ya, nanti dibantu 5 juta ya. Lagi glitch. Bantu rehab. Ini cuma ini aja kan? 5 juta cukup kalau itu aja. Ya? Kang Deddy. Ya, Pak Wali 5 juta. Ini hanya perbaikan DJ. Kang Deddy. Nah, nih, Wali Kota Depok ini bantuan dari warga Depok. Jadi, ini wali kotanya. Kang Deddy. Nanti banyak yang Cacar. Perjalanan berlanjut ke kawasan Kankar, ya, Manggarai. Di titik ini ritme kunjungan semakin intens saat kehadiran Kang Deddy Mulyadi disambut oleh kepungan antusiasme warga yang membutuhkan perhatian serta penanganan cepat. Memasuki area pemukiman, KDM bersama Wali Kota Depok belusukan menyisir rumah-rumah yang mengalami retak struktur.
Sinergi ini memperlihatkan bentuk solidaritas antar daerah, di mana penyerahan dana perbaikan rumah dilakukan secara langsung dan instan di lapangan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Di tengah tingginya antusiasme massa yang mengelilingi lokasi, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan situasi lapangan. Agar pembagian bantuan berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, Kang Deddy Mulyadi melibatkan langsung pengurus RT dan RW setempat sebagai garda depan transparansi alokasi dana. Bapak tua sini, orang sini. Ya, ini keluarganya. Saya kagum sama keluarga NTT ini jujur-jujur. Oke, saya nanya sekampung ini berapa rumah? Ada enggak, saya nanya banyaknya berapa? Ini ada banyak. 5. Ada 2 kelompok satu RT. 50 lebih. Kalau untuk RT ini. Ya, Kurang lebih itu. 60. Ya. Udah 60 kan? Ya. Udah, saya nanti nitip uang 18 juta. Karena begini, Apa? saya di sini kan sebagai ketua KPG untuk Oke, sekarang gini, saya nitip 18 juta. Kasih tiap rumah 300.000 buat belanja ke pasar besok. Saya nanti nitip uang dari siapa? Sini. Ini saya nitip di sini ya. Nah, saya nitip 20 juta. Yang 2 juta buat makan di tenda. Oke. Mantap. Satu momen berharga terekam saat KDM secara terbuka memuji integritas masyarakat Manggarai. Warga dengan jujur hanya mengarahkan bantuan ke rumah-rumah yang benar-benar mengalami kerusakan parah tanpa ada upaya memanfaatkan situasi musibah untuk kepentingan pribadi. Berapa rumah lagi yang belum? Ini satu lagi yang sambil masak. Oke. Saya Saya ke PRT aja, ke PRT. Iya. Tadi kita udah bantu 1, 2, 3, 4. Iya. Berapa rumah lagi yang belum? Ini satu dengan yang Dua. kalau Tiga ada 3. kalau di wilayah Sansar ini kebetulan ada 3 RT, ada 17 rumah. Oke. Ada 17 rumah di Oke, sini. tadi kita kan yang sudah terlihat saja. Iya. Yang di sini aja tinggal berapa lagi, Pak? Ada? Ada benar. Nah, 4 ada 4. 3. 3. Yang di belakang. Oke, saya nitip 5 aja. Oke. Mana? 25 juta sini. 25 juta sini. Dengan di sana kan. 25. Oke. Ya, bentar. Tolong jaga ini. Jangan itu 5 juta. Ya 10 aja nggak apa-apa, Pak Wali. kasih langsung PT nya. Ya. Nah. Kalau kurang enggak saya sendiri yang dapat. Nah, ya, ini saya titip 30 juta. Terima kasih banyak. Ya, oke. Makasih ya. Sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang ke titik berikutnya, Kang Deddy Mulyadi memastikan seluruh 17 rumah rusak di kawasan Kankar sudah terdata dan mendapatkan alokasi bantuan tunai beserta terpal darurat. Sebuah langkah cepat untuk memastikan tak ada satupun warga terdampak yang terlewatkan. Pak, selamat datang. Halo juga. Selamat. Oh, hai. Siapa Bapak? Hah? Arnold Schwarzenegger. Yang nanti itu. Siapa? Arnold yang sekarang saja. Siapa? Arnold Serang saya. Arnold Jirang. Oh. Lagi apa di sini? Menunggu Pak KDM. Hah? Ini sedang duka nih Kak. Duka kenapa? Sama nih Kak. Bencana. Iya. Ke rumahnya kenapa Bapak? Ada runtuh banyak. Mana rumah Bapak? Ini di sebelah. Runtuh. Robot atau masih berdiri? Memang masih berdiri juga sebagian, cuma goyang-goyang begitu. Oh enggak, yang roboh apa ya? Nah, yang rupanya sasaran. Oh paling langit-langit ya? Iya, begitu. Langit-langit sama dinding. Bata dinding. Dan dindingnya di sini batanya hebel ya? Iya. Ya, betul kan? Betul. Iya kan saya dari tadi udah keliling, udah tahu. Oke. Oh, Bapak punya istri? Iya punya. Nah, kalau sudah begini di tenda, istri Bapak dipeluk sama siapa?
Coba saya minta contoh rumah yang rusaknya mana? Ini di belakang sana. Ya, oke, Bapak. Hati-hati. Ini kantor. Ya, tidak Ini rumah. Kami buat polisi. Rusaknya saya. Sini, Bapak. Bentar. Ini rumah tradisi. Ya, rumah orang tua. Iya, rumah tradisi kan. Iya, iya. Jadi rumah tradisi dari masyarakat Manggarai Timur ini bukan? Ya, ini. Saya lagi bicara ini. Rumah tradisinya ini kan. Nah, kalau rumah tradisinya ini apalagi tanpa kaca, kalau ininya juga dibuat dalam bentuk batu, mungkin kalau gempa tidak roboh-roboh kayak sekarang. Nah, jadi kenapa rumahnya roboh-roboh? Karena sama dengan orang Jawa Barat. Rumah tradisinya dirubah menjadi rumah tembok. Begitu gempa, copotlah semua. Harusnya leluhur kita itu lebih pintar. Dia sudah tahu bahwa rumah di Sunda, rumah di Timor NTT harusnya rumah panggung, rumah kampung. Betul tidak, Bapak? Memasuki kelurahan Bangkaleleng, kegelapan malam tak menyurutkan langkah Kang Deddy Mulyadi. Di titik penutup perjalanan ini, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan fisik, tetapi juga bermuara pada refleksi mendalam atas kearifan lokal. Di bawah remangnya suasana malam, Kang Deddy Mulyadi tetap menyusuri tenda-tenda darurat warga. Tanpa sekat formalitas, ia duduk dan mendengar langsung keprihatinan masyarakat. Dedikasi lapangan ini menunjukkan stamina aksi kemanusiaan yang konsisten, memastikan rasa aman warga hadir meski di tengah gulitannya malam. Saat meninjau puing-puing bangunan bersama Lurah Arnold Jerang, KDM menyampaikan refleksi arsitektural yang tajam. Ia menyoroti bagaimana konstruksi tembok hebel modern justru rentan terhadap guncangan. Berbeda dengan rumah panggung tradisional kayu khas NTT maupun Sunda yang terbukti tangguh dan selaras dengan alam rawan bencana. Pak Lurah punya catatan, yang rusak berat berapa, yang rusak ringan berapa? Siap. Ada. Yang rusak berat seperti ini ada berapa? Itu 23 rumah. Oke. Yang seperti ini. Oke. Tidak bisa ditempati lagi. Ya, oke. Rumah yang tidak bisa ditempati, yang 23 dibantu masing-masing 20 juta. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Datanya. Minta orangnya satu-satu langsung terima sekarang tanda tangan. Oke, baik. Terus yang rusak ringan berapa? Rusak ringan ada 90. Oke. Berapa deh, Pak? Ada 83 rumah. Yang rusak ringan gimana rusak ringan? Nah, itu rata-rata retak, kemudian di Oke. fondasinya bergeser. Ya, rusak ringan dikasih 5 juta. Terima kasih, Bapak. Ya. Rusak ringan berapa? Ya, ada 83. 83. Rusak ringan 83, rusak berat 23. 23. Masuk ini. Ya, ya udah. Siap. Berarti sekarang yang rusak ringan dikasih 5 juta kali 83. Terus yang rusak berat 20 juta kali 23. 23. Ya. Betul? Betul, Bapak. Selesai kan? Selesai. Maaf, saya tidak bawa beras ke sini. Terima kasih, Tidak Pak. bawa mie. Terima kasih banyak, Bapak. Karena menurut saya mie dan beras sudah bisa. Ya. Transparansi dan ketepatan data menjadi kunci utama. Bersama perangkat kelurahan setempat, KDM dan Wali Kota Depok merekapitulasi total 23 rumah rusak berat dengan bantuan 20 juta rupiah per unit, serta 83 rumah rusak ringan senilai 5 juta rupiah per unit. Sebuah skema transfer tunai langsung yang presisi dan bebas rantai birokrasi. Perbaikan. Ya. Enggak, kita tidak usah dibalas. Tuhan sudah mengerti apa yang setiap orang lakukan. Yang berbuat kebaikan warga Depok ini, saya hanya mengantar saja. Terima kasih banyak. Ya, kebetulan uang saya sudah habis. Mau kawin lagi nggak jadi. Bahagia selalu. Penyerahan simbolis dana bantuan senilai ratusan juta rupiah berlangsung hangat di dalam ruangan warga. Di momen yang riskan memicu ketegangan ini, Kang Deddy Mulyadi dengan piawai menyisipkan kelakar khasnya, humor khasnya, yaitu menciptakan gelak tawa sekaligus menyebarkan rasa optimisme di tengah keprihatinan musibah. Kerjaan sehari-hari apa? Di kebun. Nanam apa? Tanam kopi Kopi. sama cengkeh. Lagi laku sekarang kopi? Laku. Oh. Punya anak berapa? Ada 4. Ada 4. Udah nikah semuanya? Iya. Ini tinggal berdua aja? Iya. Kalau sudah tua begini suka peluk-pelukan nggak? Sini nantinya. Kalau sudah tua begini suka peluk-pelukan? Masih? Oh, masa tua? Karena dingin ya? Sekarang kalau lagi musibah begini tidurnya nggak di rumah, dipeluk nggak neneknya?
Tidak pikir sistem pembuatan Tidak pikir ya. Tapi makan masih cukup kan? Aman kan? Rangkaian perjalanan di Tanah Manggarai ini ditutup dengan apresiasi tinggi Kang Deddy Mulyadi terhadap kebersahajaan dan kejujuran warga Nusa Tenggara Timur. Melihat masyarakat yang sangat tertib dan saling menjaga di hadapan alokasi bantuan besar, menjadi bukti bahwa nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Indonesia masih terawat dengan sangat kuat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari lorong-lorong pasar tradisional hingga pelosok desa yang diselimuti gulita malam, Kang Deddy Mulyadi kembali membuktikan kelasnya sebagai sosok pemimpin yang tak berjarak. Beliau bukan sekedar datang membawa bantuan materi, melainkan membawa nyala harapan, ketenangan emosional, dan rasa bermartabat bagi warga yang tengah dilanda musibah. Kehebatannya tidak diukur dari seberapa megah pengawalan yang mengiringinya, melainkan dari seberapa cepat ia mengeksekusi solusi di lapangan. Dari menyelesaikan krisis logistik truk bantuan, memangkas birokrasi penanganan rumah rusak, hingga dengan jeli mengingatkan kita pada kearifan arsitektur lokal tanah air. KDM memperlihatkan seni kepemimpinan sejati, responsif, penuh empati, dan berkarakter kuat. Inilah teladan aksi nyata dari seorang figur bangsa ketika kepemimpinan berpadu dengan ketulusan dan keberanian bertindak. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi selalu berhasil mengubah duka menjadi ketangguhan dan keprihatinan menjadi optimisme bersama. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya. Sampurasun.